Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu, teman-teman. Jadi sudah lama nggak ada update juga untuk Shiba Inu. Terakhir kemarin tuh ada update untuk Bitcoinnya, kemudian Manta, XRP, dan Dogecoin. Untuk Shiba Inu sendiri terakhir saya update ini, nah ini sekitar 2 minggu yang lalu. So kita akan lihat lagi ya perkembangannya seperti apa. Dan kemarin tuh memang saya juga udah ada update ya Bitcoin waktu dia drop ke $53.000. Dan sekarang ya overall lagi mantul juga, teman-teman. Kita lihat memang masih masuk di area fear ya, 37. Kemarin tuh sempat 39, sekarang 37. Orang-orang udah makin panik ya. Kabarnya kan MTGOX di bulan ini mendistribusikan, udah transfer nih ke wallet buat distribusin ke customer-customernya yang jadi korban waktu itu. Belum lagi juga dari bank Jerman juga ya masih aktif jualan dan lain sebagainya. Jadi ini udah benar-benar market ini dalam kondisi fear banget. Nah, tergantung teman-teman mau ambil dari perspektif mana. Apakah memang teman-teman mengambil perspektif gue mau nyelamatin diri, go out aja lah, ini kayaknya udah nggak jelas, bisa terserah juga ke teman-teman. Tapi misalkan teman-teman melihat dari perspektif berbeda, wah ketika orang-orang nih ya udah banyak yang tahu Bitcoin setelah halving itu 6 bulan 7 bulan setelahnya itu bakalan lanjut naik, bahkan bikin new ATH berproses, apalagi kita memasuki bull run ya. Semua orang udah tahu. Ketika semua orang udah tahu apakah jalannya semulus itu, ya dimanapun itulah. Ya kita tahu nih caranya jualan biar rame, tapi kan nggak semulus itu dalam perjalanannya. Sama ya, analogi itu bisa kita pakai di financial market, salah satunya di Bitcoin ya, kripto. Ketika memang orang-orang udah yakin Bitcoin bakal ke 100.000, bakal ke 80.000 dulu gitu ya range pertamanya, ya mungkin memang ini adalah salah satu cara bandar untuk nge-shake out, benar-benar shake out market ya. Untuk teman-teman yang sudah mungkin floating loss 50%, 80%, 70% gitu ya. Ini di shake out dulu. Ya biar retailnya itu benar-benar udah tiarap dulu. Nah, baru di buyback lagi sama whale-nya. Baru nanti di pump. Ketika yang sudah cut loss udah cut loss gitu, ngelihat 1 bulan 2 bulan, wah kok balik nge-pump anjir, tau gitu gua nggak cut loss, akhirnya beli lagi dan di harga yang malah cenderung lebih atas ketimbang waktu dia cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman tinggal memilih mau mengambil dari sisi perspektif yang mana dalam memanfaatkan market. Ada yang mungkin yang memang sudah melihat nih kayaknya udah bearish, ada yang mungkin wah ini shake out terakhir sebelum kita benar-benar masuk bulan gitu ya. Jadi point of view teman-teman masing-masing ya nggak masalah juga ya. Cuman untuk saya pribadi masih yakin seperti pembahasan di video kemarin. 3 hal penting kemarin itu belum kejadian. Kecuali 3 hal penting kemarin itu udah kejadian baru ya, kita mendapatkan drop dump yang lumayan signifikan. Wah itu kayaknya tanda-tanda kita mau masuk ke bear market. Tapi selama 3 hal penting itu belum kejadian, ya menurut saya dan pendapat saya plus juga pemikiran saya, keputusan saya pribadi, saya masih hold dan saya reakumulasi lagi di bulan ini untuk di kripto gitu ya. Jadi ini kalau dari saya sih nganggapnya menjadi sebuah peluang ya. Menurut teman-teman gimana, bisa tulis di kolom komentar. So kita lihat dulu untuk Bitcoin secara daily time frame. Nah secara daily sebenarnya closingnya ini bagus, dia bikin tail candle panjang di sini. Ini panjang banget. Ini bahkan lebih panjang dari yang terakhir kali di testing nih. Ini panjang banget, berarti memang ada indikasi kita melihat ya, adanya buyers yang benar-benar menahan harga nih, biar dia bahkan nyentuh area demand aja enggak nih ya. Tadi kemarin tuh cuma di $53.500, kemudian closingnya itu di $56.600, which is memang ini pertanda yang cukup baik untuk si Bitcoin ya. Kita bisa lihat juga waktu dia drop dan bikin tail candle panjang, kurang lebih seperti ini nih. Ini ada bantingan drop panjang, and then akhirnya recover teman-teman ya. Kemudian mana lagi yang bikin tail candle cukup panjang? Nah kalau ini tail candle cukup panjang, akhirnya dia sideways dulu sebelum lanjut naik gitu ya. Jadi bervariasi juga teman-teman. Ada yang bikin tail candle panjang, kemudian gak lama berselang mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu kemudian market recovery. Ada juga yang memang memakan waktu dulu nih ya, makan waktu sekitar 1 bulan, akhirnya dia recovery. Kalau 1 bulan berarti kita harus bersahabat dengan range area ini dulu nih ya. Misalkan dia 1 bulan sideways di sini aja nih ya, sebelum akhirnya mampu rebound kembali ya. Mungkin range-nya di, kita lihat bawahnya mungkin di sekitar 53.000 sampai 60.000 lah, di sekitar area itu. Jadi sekitar $7.000 itu adalah area range dia sideways dulu sebelum mungkin kita lihat adanya pembalikan arah. Kalau misalkan kita lihat untuk yang kasusnya itu dia udah drop malah sideways dulu. Tapi kalau misalkan
untuk si Bitcoin sesegera mungkin dia bisa recover, ya at least 1 minggu 2 minggu aja waktunya gitu ya, nggak usah terlalu lama. Nah itu menandakan memang powerful gitu ya. Jadi kurang lebih seperti apa bro? Kurang lebih seperti ini dulu ya. Nah dia reclaim dulu dari area sebelumnya, at least berarti di 60.000, baru nanti mungkin adanya retracement sebelum dia lanjut naik lagi nih, ngejar next area target 64 ribuan dolar lah, kurang lebih seperti ini. Kenapa saya tanda area ini? Ini adalah terakhir kali ya, tuh dia mendapatkan selling pressure nih, tuh di area sininya, candle pada 4 Julinya ya secara daily time frame. Jadi at least di sekitar 60.000 sampai 61.000 ketika dia visit ya, adanya rejection dulu, berarti kan setidaknya dia udah mampu break dari candle yang terbentuk pada 4 Juli yang menandakan memang oke, buying powernya udah lumayan, mampu sorong di atas tekanan jual sebelumnya. Kemudian waktu retracement ini bisa sekali dimanfaatkan atau dipertimbangkan sebelum next movementnya lagi dia ngejar area 64 ribuan dolar lah untuk si Bitcoin. Jadi ini adalah good skenario nya. Cuman ya bersiap kalau memang kita harus sideway dulu ya, bermain di range 7.000 dolar selama 1 bulan ke depan gitu ya. Mungkin ini kan udah Juli, berarti ya sekitar Agustus lah ya. Kalau misalkan kita lihat nanti dia cuma sideway begini aja nih, naik terus turun lagi, naik turun lagi gitu ya, lama gitu 1 bulan baru nanti adanya reaksi ya. Jadi ini bisa di prepare untuk 2 skenario ini kalau misalkan memang market itu belum sesegera mungkin bisa recovery. Jadi kita mesti terima juga ya, mau nggak mau juga kan, namanya juga kita yang beli spot ya menunggu gitu kan, kita udah punya barang kita tunggu aja sampai adanya pembalikan arah. Jadi teman-teman bisa lihat dulu kalau misalkan skenario pertama ini terjadi, oh dia ada visi sini kemudian ada rejection, berarti kurang lebih arahnya teman-teman sudah tahu gambaran kasarnya. Tapi kalau misalkan dia udah naik, reject lagi, turun, naik lagi ya berarti sideway, dan kita bersiap sekitar 1 bulanan ya untuk memasuki fase akumulasi gitu ya, sideway lagi di sini. Cuman yang lebih bagus ya pastinya berharap untuk recovery atau rebound secepatnya ya, at least mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan lah ya. Jadi itu untuk si Bitcoin overallnya ya teman-teman yang bisa saya update juga. Dan di sini terbentuk yang namanya ini calon-calon ya, bullish divergence teman-teman. Di sini coba saya geser dulu ya. Ini adalah bottoming dari price actionnya ya, kita bisa lihat. And then di sini adalah bottoming ya tuh dari RSI-nya tuh. Jadi di sini sudah baru mau akan terbentuk yang namanya bullish divergence. So ya ini secara daily loh teman-teman by the way. Jadi memang ya sooner or later hopefully market bisa sesegera mungkin ya mendapatkan reaksi pemantulan yang cukup signifikan, apalagi dia mampu close di atas 60.200 dolar. Itu benar-benar sign yang cukup positif ya. Nextnya lagi kita lihat untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. 1 jamnya sebenarnya di sini ya, tarikan Fibo terakhir ini kan dari swing low di sini ke swing high terakhir kita mendapatkan bahkan retracement 2,4 nih, sekitar 54.600 dolar. Ini sempat jebol tapi akhirnya mampu recovery cukup cepat teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat dari segi lower time frame-nya, ini ada beberapa obstacle terdekatnya ya. Ini coba saya markingin dulu aja di area sini. Ini coba saya pindahin, and ya here we go teman-teman ya. Di sini ini di sekitar 57.240 sampai 57.700 dolar ya. Ini menjadi obstacle terdekat saat ini untuk si Bitcoin-nya. And then next area ini selanjutnya ya di sekitar 58.800 sampai 59.217 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan 2 range area ini dulu untuk obstacle terdekat. Dan by the way ini juga udah Sabtu ya, Sabtu terus besok Minggu biasanya low volume gitu ya, bisa sekali diperhatikan. Di sini kita bisa lihat juga dia terbentuk sebuah range channel juga, bisa dibilang bull flag juga gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lihat untuk dia at least benar-benar back to bullish, dia harus bahkan break dari 59.000 dolar di sini nih. Ya di sini dia mampu reclaim, kemudian adanya retracement, ini udah bagus banget ya untuk si Bitcoin. Jadi ini dulu yang wajib kita lihat. Yang wajib kita lihat adalah break ya di area yang satu lebih atas lagi di sekitar 59.000 dolar itu harus mampu di break dulu, di reclaim dulu ya. Jadi kalau misalkan dia masih reclaim di 57.700 pun itu masih possible untuk lanjut turun lebih dalam lagi. Tapi kalau misalkan setidaknya di area ini dia udah claim, itu probabilitasnya untuk dia lanjut naik bahkan ngetes ke 60.600 sampai 61.000 dolar itu chance-nya lebih besar. Kita berbicara untuk probabilitas teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia dari area sini gagal gitu ya, gagal untuk nge-push lagi, buyernya itu masih kalah gitu ya daripada sellersnya, so yang kita akan lihat dia akan breakdown untuk ngejar area demand bawah, balik lagi ke 54 ribuan dolar ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk si
pergerakan Bitcoin dari lower time frame-nya ya. Kurang lebih ini untuk yang perlu di note. Dan ya, Shiba Inu secara daily ini menarik sekali ya. Secara daily ini ada dua support kuat ya di box hijau di sekitar 0,01727 sampai 18 dolar. Itu jebol. Dan kita lihat juga di sini sebelumnya ini adalah previous SNR untuk Shiba Inu nih, box merah tuh. Kita bisa lihat previous SNR cukup kuat juga. Di level area 0,01494 sampai 1582 dolar. Ini juga sudah jebol, teman-teman. Tapi yang menariknya adalah untuk si Shiba ini dia bikin tail candle panjang ya, kurang lebih mirip-mirip dengan si Bitcoin lah ya, bikin tail candle panjang. Dan kalau kita lihat sekilas, ini kan udah breakdown ya dari falling wedge yang besar. Kita bisa lihat rapi banget, ini di testing 1, ini di testing 2, dan ini beberapa kali di testing akhirnya jebol juga gitu ke bawah arus juga, ke seret arus. Nah, untuk Shiba PR yang untuk dia back to bullish kembali adalah setidaknya nih box hijau ini harus mampu di reclaim nih pada Shiba dalam waktu yang singkat, maybe ya harapannya minggu depan lah ya. Minggu depan ini Shiba kalau misalkan mampu reclaim seperti ini ya, adanya V-shape recovery, kemudian dia adanya retracement di sini, ini bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar next area target di sekitar 0,021 dolar. Ini masih possible, ini untuk good scenario pada Shiba. Berarti untuk falling wedge-nya ini masih valid. Karena kenapa? Karena ketika dia udah breakdown, recovery itu cepat sekali. Ya berarti kita bisa bilang cuma sekedar grab likuiditas atau fake out doang. Dia recovery cepat dan yang ngejar next area target lagi. Ya kurang lebih seperti itu gambaran untuk Shiba. Yang nanyain Shiba secara daily, ini dulu yang wajib kita lihat. Tapi untuk bearish scenario-nya gimana? Ya kalau misalkan untuk bearish skenario-nya dia nggak mampu reclaim dengan waktu cepat gitu ya, dia mantul gitu ya ke trendline support sebelumnya, malah kejedot gitu ya di sekitar SNR sebelumnya atau di sini kejedot aja ya, kemudian dia malah gagal maintain ya, possible untuk dia visit ke shadow sebelumnya nih ya, waktu dia bikin tail candle panjang di sekitar 0,0127 dolar. Ini masih possible terjadi. Maka ya kita perlu lihat ya untuk secara daily-nya dia closing seperti apa dan harus mampu reclaim next area target. Nah, waktu nanti dia udah reclaim, waktu adanya koreksi itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah another skenario atau perspektif untuk Shiba ya, dengan syarat level yang harus mampu di reclaim. Kita lihat ke lower time frame. Nah, 1 jamnya kita bisa lihat ya. Setidaknya kita lihat untuk 1 jamnya di sini, ini itu hitungannya dia udah visit ya ke area supply terakhir waktu dia drop signifikan. Berarti kalau itu yang terjadi ya kurang lebih si Bitcoinnya harus sudah mampu nih ya, kalau kita cocokkan dengan si Bitcoin ya, Bitcoinnya harus sudah berada di 57.700. Nah ini si Shiba malah udah ngetes duluan, berarti kan penguatannya itu Shiba dalam tanda kutip itu lebih signifikan ketimbang si Bitcoin sendiri ya. Jadi memang ini box merah ini adalah pas juga ya area supply terakhir dari lower time frame. So yang perlu kita lihat balik lagi dari area ini harus mampu di reclaim dan untuk ngejar next area target di sekitar 0,0174 dolar. Itu menjadi next area obstacle, next area supply juga ya, plus juga itu menjadi SNR secara daily yang tadi juga sudah kita mention ya. Jadi kalau misalkan kita lihat adanya V-shape recovery ya, kemudian dia adanya rebound dan retracement, itu bisa dimanfaatkan ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang perlu kita lihat adalah V-shape seperti ini teman-teman. Sebentar ya, dia drop di sini and dia V-shape seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya geser ke samping, nah kurang lebih momentumnya seperti ini ya. Nanti ketika dia adanya retracement ya, ini baru bisa mungkin di follow up sama teman-teman sekalian. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan bantuan kakek Fibo dan lain sebagainya, banyak lah teman-teman, beberapa tools SNR juga dulu, kemudian Fibo ya, misalkan teman-teman pakai dari swing high ke swing low nya kita tambahkan 0,5, 0,6 dan 0,3 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika memang dia adanya retracement itu bisa sekali dipantau di lower time frame ya, dan untuk memanfaatkannya kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa kita bahas untuk Shiba ya. Overall udah Sabtu Minggu tidak terlalu banyak aktivitas juga di market, low volume biasanya kan, volumenya juga turun, tinggal kita menunggu di minggu depan seperti apa. Semoga reaksinya di minggu depan itu lebih positif dan hopefully Bitcoin mampu ya rebound kembali di atas 59.000 dolar. Itu aja dari saya, semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Bye bye guys.